Inilah pelajaran-pelajaran yang aku dapetin selama bikin tantangan 30 hari alias 30 Days Challenge. Sebelumnya selamat datang dulu di 30 Days Challenge Jago Ngomong Depan Kamera, di mana di series ini aku share pengalamanku dari hari pertama sampai hari ke-30 nanti. Dan kebetulan ini udah hari ke-28, udah hampir selesai banget. Dan aku senang banget sih akhirnya challenge ini udah hampir selesai. Perjalananku lebih jago ngomong tuh jadi lebih lancar. Tapi kalau kamu lihat di video sebelumnya, ini kita mulai langsung aja ya. Yaitu pelajaran-pelajaran yang aku dapetin selama bikin 30 Days Challenge Jago Ngomong Depan Kamera. Jadi pelajaran pertama adalah tentang kedisiplinan. Ya, kalau kamu lihat di beberapa video sebelumnya, ya, ada satu video terus videonya sebelumnya, itu aku sempat vakum selama 3-4 hari. Aku maaf banget sekali lagi karena walaupun memang ada sih sebenarnya waktu untuk bikin konten kayak gini ya, tapi ternyata aku terbentur sama jadwal pekerjaan yang lumayan padat. Kayak banyak banget lah pekerjaan di 3-4 hari ini, dan kebetulan aku baru bisa bikin konten lagi di hari ini, hari Senin ini. Dan menurutku pelajaran kedisiplinan adalah pelajaran yang paling penting banget, yang paling aku dapetin banget ketika bikin challenge ini. Karena kalau nggak melakukan itu, padahal aku udah keluar di awal, itu rasanya tuh kayak malu gitu loh, kayak aku tuh mengkhianati apa yang aku omongkan sendiri. Jadi kedisiplinan itu bisa dibentuk dari 30 Days Challenge ini. Kita yang dari awalnya biasa aja, nggak punya motivasi untuk menyelesaikan, perlahan kalau kita udah melakukan itu dengan small step setiap harinya, kita kayak tertantang untuk menyelesaikannya. Iya, walaupun aku sempat vakum gitu ya 3-4 hari, tapi aku tuh pengen untuk menyelesaikannya. Ini udah nanggung banget, udah tinggal 3 hari lagi, ya sekitar berarti kan 28, 29, 30 selesai nih, kurang 3 video lagi, berarti ini video ketiga dan 2 video lagi udah selesai. Maka dari itu kalau kamu pengen cobain 30 Days Challenge, ya udah cobain aja, karena pelajaran disiplin adalah pelajaran yang penting banget yang bisa kita dapatkan. Karena aku adalah orang yang kebetulan kurang disiplin ya, bisa dikatakan kurang disiplin. Banyak hal yang aku kerjain sekali terus aku udah selesai, itu banyak banget. Tapi kalau kita melakukan challenge 30 hari ini, kita tuh dipaksa untuk disiplin, dipaksa untuk mengerjakan sampai selesai. Karena ada rasa kayak tanggungan gitu ya. Iya, kayak tanggung jawabnya tuh harus diselesaikan benar-benar. Jadi itu dia pelajaran pertama, yaitu disiplin. Ya, lanjut ya. Pelajaran kedua. Pelajaran kedua adalah kita harus bisa manage waktu dengan sebaik-baiknya. Bener ini. Karena kalau kita nggak bisa manage waktu dengan baik, pastinya keteteran. Nggak bisa menyelesaikan tantangan ini, challenge ini. Aku sendiri, walaupun kerjaannya tuh ya nggak 24 jam sebenarnya. Cuma kadang tuh untuk memanage waktu, itu kadang terdistraksi sama hal-hal lain. Misalnya scrolling Instagram, TikTok, itu sering banget. Kayak misalnya aku scrolling gitu ya, tapi nggak kerasa udah 15 menit berlalu, 30 menit berlalu, itu sering banget terjadi. Maka dari itu kita harus bisa memanage diri dengan baik. Caranya, sebenarnya ada beberapa cara ya yang aku lakuin, tapi ini adalah cara yang menurutku kayak efektif gitu bagi aku. Yang pertama adalah dengan menulis to-do list sebelum hari H-nya. Jadi misal, ini kan hari Senin nih. Jadi nanti malamnya aku tulis dulu to-do list buat hari Selasa. Biasanya itu lebih enak, karena kita udah punya plan, punya waktu khusus, misal jam 6 sampai jam 7 bikin konten video. Nah, itu bisa kayak gitu dengan apa namanya tadi? Teknik to-do list dan time blocking. Jadi time blocking itu berarti jam 6 sampai 7 melakukan kegiatan apa. Itu biasanya sering banget. Dulu waktu sekolah kan ya sering ya untuk bikin-bikin kayak gitu, misal jurnal harian dan bla bla bla. Itu biasanya sih pernah dilakukan dulu waktu sekolah. Aku juga pernah melakukannya, misal jam 6 pagi, terus beribadah, terus sarapan dan bla bla bla. Biasanya kayak gitu. Nah, kamu bisa tulis itu selama seharian atau selama ya kurang lebih waktu efektifmu untuk bekerja. Nah, itu bisa banget ditulis kayak gitu, to-do list-nya. Terus, tips yang kedua, teknik yang kedua adalah ketika
kita kan udah nulis time blocknya ini ya. Terus kita terdistraksi sama sosial media itu, sama HP kita. Kita mulai ingat lagi. Ini bener gak sih jam segitu waktunya scrolling sosial media? Ternyata bukan. Nah kalau bukan, kita balik lagi ke kegiatan yang kita fokuskan tadi di awal. Kita udah tulis di time blocking tadi. Jadi untuk menghindari distraksi-distraksi ini, kelalaian kita ketika pengen melakukan sesuatu, kita bikin time blocking dan mengingat lagi ya. Mengingat lagi, ini tuh bener tujuan kita nggak sih? Kalau emang pengen scrolling sosmed, kamu bisa taruh itu di to-do listmu, di time blockmu itu. Jadi misal jam 9 sampai 9.15 scrolling Instagram. Nah itu nggak apa-apa. Karena itu udah tujuanmu ya, intensimu pribadi untuk melakukan kegiatan itu. Tapi kalau emang bukan intensimu yang sebenarnya, bukan tujuanmu sebenarnya, udah itu disingkirkan dulu. Kita fokus dulu untuk mengerjakan apa yang kita jalani, kita harus jalani. Ini penting banget dan aku udah melakukannya dan menurutku itu efektif ya. Biar kita tuh tahu mana aja hal yang harus diprioritaskan, mana aja hal yang harus kita fokus untuk selesaikan dulu. Karena kalau nggak diselesaikan biasanya nanti bakal tersiok-siok. Nah itu untuk pelajaran yang kedua, yaitu time management, manajemen waktu. Terus yang ketiga, nah ini sebenarnya kayak apa ya, bisa dibilang karena ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Nah ini bisa dibilang kategori yang sekunder atau tersier, yaitu punya device yang mumpuni. Iya, ini pelajaran yang aku dapetin banget. Soalnya, ini kan sebenarnya aku pakai kamera ya. Kameranya tuh dibantu mamaku untuk membeli kamera ini karena beliau support aku untuk bikin konten kayak gini di tahun 2018. Ya, di tahun 2018-an. Jadi ini kamera udah lama, tapi kebetulan aku masih pakai karena menurutku ini oke banget lah untuk dipakai. Masih bagus, masih layak dipakai sampai di tahun 2024. Nah, itu untuk kamera. Nah, tapi sayangnya laptop untuk mengedit, device untuk mengedit, ini bisa dibilang kurang mumpuni. Karena kebetulan ya video yang aku rekam ini kan walaupun durasinya ya sekitar 8 sampai 15 menitan, itu ternyata untuk mengedit itu udah keberatan. Udah sangat berat banget. Jadi laptopku ini adalah ThinkPad T440p yang mungkin udah nggak layak. Mungkin ya nggak tahu juga sih. Apakah penggunaanku yang terlalu ekstrim, terlalu barbar, maka dari itu laptopnya nggak kuat, aku juga nggak tahu. Tapi laptopku ThinkPad T440p ini yang aku gunakan untuk ngedit video, untuk kerja sehari-hari, aku masih pakai itu. Dan kebetulan udah lumayan lemot. Jadi ketika mau bikin konten ini, banyak hal yang kayak waktunya terbuang sia-sia. Semisal ngedit jadi patah-patah, nge-lag itu kan ya kayak menghabiskan waktu sendirilah. Yang biasanya ngedit bisa cuma 5 menit sampai 10 menit, ini bisa sampai 15 menit sampai setengah jam karena ke nge-lag-an ini, ke delay-an ini. Terus untuk buka browser, terus upload ke YouTube itu agak susah juga karena ya nge-lag itu. Nah maka dari itu, semisal teman-teman udah punya device yang lebih memadai, HP yang lebih bagus, soalnya biasanya HP aja udah cukup untuk bikin konten. Tetapi HP ku sendiri, aku masih pakai HP yang cupu, pakai HP yang masih lama banget ya hitungannya ya, untuk merekam video juga jelek, yaitu Redmi 8. Bahkan untuk mengedit, ya aku nggak kepikiran untuk bisa ngedit di HP ini, apalagi untuk merekam. Jadi kalau misal teman-teman HP-nya udah jauh lebih canggih, udah bisa ngerekam, udah bisa ngedit, itu ya dimaksimalkan aja. Jadi nggak perlu untuk pindah-pindah device, itu lebih enak banget. Tetapi aku sendiri yang ngerekamnya harus pakai kamera, terus harus pindah ke laptop, harus diedit dulu. Itu kan flow-nya panjang ya. Device-nya bisa dibilang masih belum terlalu oke. Tapi aku masih tetap berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan ini, konten selama 30 hari ini. Jadi kalau punya device yang oke, memadai, yaitu dimaksimalkan, dimanfaatkan. Apalagi yang udah punya HP-nya iPhone itu ya. Jadi jangan cuma dipakai buat gengsi aja, tapi bisa dipakai buat produktivitas kayak gini. Oke. Jadi itu dia untuk poin ketiga. Terus poin keempat sebenarnya masih sama
poin pertama tadi tentang disiplin, itu tentang tanggung jawab. Jadi dengan adanya 30 days challenge ini, aku dipaksa untuk punya tanggung jawab. Aku bikin diriku tuh bertanggung jawab atas apa yang aku udah rencanakan, apa yang aku udah planningkan di depan. Jadi kurang lebih kayak itu, disiplin dan tanggung jawab itu adalah dua hal yang kayak nggak bisa dipisahkan ya. Disiplin dan tanggung jawab harus berjalan beriringan. Nah, jadi segitu dulu video kali ini. Video yang cukup singkat, cukup ya enteng ya, ringan-ringan aja. Karena di akhir-akhir series ini aku pengen cuma merefleksikan diriku. Apa aja yang udah aku dapetin, apa aja yang udah aku jalankan selama ini. Sampai akhirnya aku bisa lebih jago ngomong depan kamera. Jadi segitu dulu video kali ini. Buat kamu yang pengen belajar jago ngomong depan kamera juga, aku udah sediain mini course-nya, kelasnya. Jadi series 30 Days Challenge ini juga masih satu rangkaian sama kelasku, kelas jago ngomong depan kamera, di mana di kelas ini aku share gimana perjalananku dari awal sampai akhirnya bisa lebih jago ngomong depan kamera. Dan juga ada nanti bentuknya materi video gitu ya, yang ada tugas-tugasnya. Tugasnya tuh practicable, jadi kamu bisa mengerjakannya, bisa menjalankannya dengan beriringan. Dan ada juga tips dan triknya biar lebih jago ngomong depan kamera, biar nggak plegak-plegu, biar nggak canggung, biar nggak canggung ya, biar nggak banyak gitu ya. Udah aku sampaikan, udah aku spill semuanya di kelasku, di mini course jago ngomong depan kamera. Tapi kelas ini bukan seperti kelas pada umumnya yang menjanjikan keberhasilan instan, tetapi di kelasku ini aku udah sediain frameworknya, cara untuk berpikirnya, cara untuk mempraktekannya, biar bisa lebih lancar ngomong depan kamera. Nggak cuma untuk perkembangan personal, tapi perkembangan karirmu juga. Jadi kalau kamu pengen ikutan mini course-nya, bisa langsung cek link di deskripsi. Oke, segitu dulu. Terima kasih udah nonton sampai detik ini. Kalau kamu punya komentar untuk didiskusikan, boleh banget kita komen-komen di bawah, kita diskusi di bawah. Segitu dulu. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.